Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lidinih alladzi kamalahu wartadah. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi Muhammadin alladzi istabahu min khalqihi wastafah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaram wal mukarram, dumateng para alim, para ulama, para kiai, para ustadzah, para sepuh, sesepuh, bini sepuh, wabil khusus sedaya pembimbing, pembina, penasehat Majelis Ta'lim Iwamit On Air ingkang tansah kula mulyakaken, para pendiri, ketua, wakil, beserta jajaran staf kepengurusan Majelis Ta'lim Iwamit On Air yang saya hormati, keluarga besar Sunan Ampel yang berbahagia, tak ketinggalan putra-putri, santriwan, santriwati Majelis Ta'lim Iwamit On Air yang saya cintai, rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi yang senantiasa tiada henti memberikan kita nikmat, memberikan kita rizki. Nikmat iman, nikmat Islam, rizki yang banyak, yang melimpah. Bukti bahwa kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya, terhadap makhluknya, itu mengalahkan semua kasih sayang yang ada di dunia. Besar harapan kita, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini, pagi menjelang siang ini, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidaklah acara ini selesai melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa kita, memaafkan semua kesalahan kita, memberikan keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat berbingkai salam semoga tetap terlimpah curahkan keharibaan baginda alam Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya. Besar harapan kita pun tetap diakui menjadi umatnya, sehingga kelak akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mustami'in, mustami'at hadani Allah wa iyyakum. Ada satu hadis yang sangat populer. Hadis ini
memberikan informasi kepada kita. Kata Nabi, awwalu ma kutiba bil qalam fi lauhil mahfuz bi amrillah. Pertama kali kolam itu menulis di lauhul mahfuz atas izin Allah, atas perintah Allah, adalah inni anallah la ilaha illa ana. Pertama kali yang ditulis kolam itu adalah sesungguhnya aku adalah Allah dan tidak ada Tuhan selain aku. Ini adalah bentuk satu ketetapan tauhid kita, informasi ketauhidan, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, apapun perilaku kehidupan seseorang, pola kepiye, itu terhitung dari tauhidnya. Ada orang baik, tapi menyekutukan Allah misalkan, tidak menyembah Allah, tidak meyakini Allah itu ada, katakanlah ateisme, tapi orangnya baik. Maka seluruh kebaikannya hanya sebatas di dunia. Padahal kita tahu dari guru-guru kita, diberikan informasi bahwa ada kehidupan setelah kematian. Second life itu akan terjadi. Kalau kita punya angan-angan cuma urip ning alam dunya, mati bar. Selesai berarti. Persoalannya adalah ada kehidupan setelah kematian. Bekal apa yang kita bawa? Saat kita dilahirkan di alam semesta, kita sudah diberikan bekal. Bukankah roh itu ditiupkan? Sebelum itu, Allah meminta kesaksian terlebih dahulu. Alastu birabbikum. Lalu roh itu menjawab, qalu bala syahidna. Ada modal tauhid yang kita bawa semenjak dilahirkan. Lalu untuk menunjang itu semua, Allah berikan akal untuk kita. Artinya Allah berikan modal untuk kita untuk memilah dan memilih, membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang keliru. Itu modal. Tergantung kita manusia mau apa enggak untuk mengelola modal itu demi kebaikan. Maka ketika ateisme itu mengatakan yang penting saya berbuat baik, mati selesai. Dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terbatas lewat akidah seseorang, lewat ketauhidan seorang hamba, baik ateisme maupun musyrik maupun kafir maupun apa saja. Yang penting manusia, hamba
siapapun itu, makhluk pokoknya, Allah pasti akan memberikan kasih sayang terhadapnya. Diberikan kehidupan, duwe bojo, duwe anak, umai gede. Hatta seorang musyrik sekalipun. Tapi keindahannya yang dia rasakan cukup di alam dunia. Setelah itu selesai. Dunia baginya itu sudah selesai. Kehidupan berikutnya dia tidak mendapatkan jatah apapun. Maka inni anallah la ilaha illa ana. Kolam pertama kali yang ditulis adalah sesungguhnya aku adalah Allah dan tidak ada Tuhan kecuali aku. Modal. Maka nanti Bu di akhirat ketika semua hancur, semua mati, tidak ada kehidupan di alam semesta, termasuk malaikat pencabut nyawa mati, Allah keliling. Dengan berseru, ayo, siapa yang dulu waktu di dunia ngaku Tuhan muncul? Nggak ada, Bu. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Semua selesai, Bu. Satu. Yang kedua, wa Muhammadun abdi wa rasuli wa khirati min khalqi. Dan Muhammad itu adalah hambaku, utusanku, yang aku pilih dari makhlukku. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya nama yang bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Bukan sederajat. Tapi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala memberikan itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita kan sering mendengarkan cerita bahwa Nabi Adam itu dosanya diampuni itu karena wasilah karo Kanjeng Nabi. Padahal itu Nabi Adam itu orang pertama. Tapi karena Nabi Adam itu pernah melihat ada tulisan Muhammad di samping nama Allah. Inni anallah la ilaha illa ana wa Muhammadun abdi wa rasuli wa khairati min khalqi. Ada nama Muhammad di sana. Lalu ditanya, kamu tahu siapa Muhammad itu? Enggak tahu. Terus pokoknya tidak mungkin nama itu bersanding dengan nama Allah kecuali orang tersebut itu adalah orang yang paling dicintai oleh Allah. Titik, selesai. Nah, itu bagian dari kecerdasan. Nabi kudu cerdas. Nabi bodoh ya piye umate. Nabi kudu cerdas. Itu bagian dari kecerdasan. Apa informasi selanjutnya? Man istaslama liqodoi, satu. Wasobaro ala balai, dua. Wasyakaro linikmati, tiga. Ini adalah modal pertama kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana modal ini memberikan apa? Kabar gembira. Walaupun mungkin ada beberapa di antara orang-orang itu menganggap ini bagian ketidakadilan. Tapi bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan satu ketenangan dan ketentraman dalam hati kita. Ayo,
kita korek satu-satu. Yang tiga ini. Pertama, man istaslama liqadai. Siapapun orangnya yang menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Orang akan protes, Bu. Orang yang menerima semua keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang habis maghrib, sholat maghrib, atau sholat isya. Habis sholat isya jam 8 misalkan. Dia cita-cita mau tahajud. Maka tidur lebih awal. Jam 8:30 sudah tidur, karena punya niatan jam 3 itu mau bangun, mau sholat tahajud. Karena bar ngaji ning iwamit, jam-jam semono kuwi jam-jam mustajab. Waktu-waktu mustajab. Sehingga dulu Nabi itu nate, Bu. Nabi itu nate sholat isaknya itu jam 3:30. Saking ngertinya bahwa itu adalah waktu mustajab. Sahabat wis akan pola, Bu. Nabi itu kan rumahnya kan samping masjid. Ditunggu dari jam 7, kok nggak datang, kok nggak keluar-keluar. Jam 8, masih khusyuk. Para sahabat ini masih khusyuk, karena masih sore. Jam 9, masih masih bisa menerima lah. Jam 10 sampai jam 12, mulai. Para sahabat itu bikin gaduh. Bukan apa-apa, bikin gaduh takutnya Nabi ketiduran, sehingga dengan kegaduhan ini Nabi terbangun lalu bisa melaksanakan sholat isya. Kalau dulu kan nggak mungkin, Bu, jenengan urip mbek Kanjeng Nabi tur sholat dhewe kan ora mungkin, Bu. Mesti nungguni Nabi. Ngenteni Nabi, Bu. Sampai jam 2 Nabi belum keluar. Makin rame para sahabat ini. Singkat cerita, hampir mendekati waktu subuh, Nabi baru keluar. Kata Nabi dengan senyum, aku ngerti kalian kakek pola ben aku ke cepet-cepet metu, biar saya cepat keluar. Apa yang disampaikan Nabi? Andaikan ini tidak memberikan masyarakat kepada umatku, niscaya aku perintahkan kalian untuk melaksanakan sholat isya di waktu-waktu ini. Makanya Nabi Ibu, najan paham betul, ngerti. Gitu loh. Paham, ngerti. Itu waktu mustajab. Maka Nabi pernah melakukan itu. Tapi enggak setiap hari, Bu. Kenapa? Karena khawatir itu menjadi satu masyarakat untuk umatnya. Nabi enggak pernah menginginkan umatnya itu merasa keberatan. Jangan sampai agama itu dijadikan kambing hitam untuk disalahkan hanya gara-gara perintah ketaatan. Nabi enggak mau, Bu. Jadi kalau sekiranya ada sesuatu amaliyah yang membuat dirimu itu merasa masyakot, merasa keberatan, tinggalkan saja, Bu. Singkat cerita, dua ini kita lanjut cerita yang tadi pertama. Dua cita-cita mau tahajud, jam 8:30 tidur. Bangun jam 5, Bu. Bangunnya jam 5. Dan dia menyesali dirinya. Semua kehidupan kemarin itu disangkut pautkan padanya. Aduh, ini gara-gara kakek maem. Nah, makanya terlalu banyak. Ini gara-gara kecapean. Kerjanya terus-terusan. Sehingga saya tidak bisa tahajud. Menyalahi dirinya sendiri.
Seakan-akan dia tidak menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa bahwa yang bikin tidur adalah Allah, yang bikin bangun itu Allah. Jadi sekiranya Allah bangunkan dia jam 5, sudah dong selesai. Kenapa harus dibahas? Ini gara-gara A, ini gara-gara B, kecapean lah, makan banyak lah, dan seterusnya dan seterusnya. Seakan-akan orang tersebut itu punya kemampuan untuk untuk memutuskan bangun jam sekian, tidur jam sekian. Tidur saja, Bu, ini Allah ora pengen awakmu turu, angel, Bu. Gulang-guling, glimpang, glimpung. Ora bisa turu, Bu. Nek Gusti Allah durung ngersakne turu ya ora bakalan turu. Artinya kita tidak punya kekuatan apapun. Yang ada adalah kita punya keinginan, keputusan tetap untuk ini Gusti Allah. Maka terima ketetapan itu. Man istaslama liqadai, siapapun orang yang menerima semua keputusanku. Maka kelak yaumal qiyamati wa dakhuluhul jannah. Orang tersebut itu akan dibangunkan bersama dengan orang-orang yang benar, lalu dimasukkan ke dalam surga. Satu. Jadi sing terima, Bu, ojo katen ngeluh. Bangun tidur tetap alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Selesai. Cita-cita kemarin ya wis nek ora kelakon selesai, Bu. Gak usah diungkit. Masih artinya ketika Allah berikan kehidupan kembali setelah diwafatkan sementara, tidur kan mati giluk, Bu. Ketika berarti Allah berikan kesempatan kembali. Allah berikan kesempatan kembali untuk wa ilaihin nusyur. Berusaha untuk memperbaiki atau melakukan kebaikan, kebajikan yang belum sempat kemarin dilaksanakan. Itu ada kesempatan berarti. Kenapa kita harus mengeluhkan diri kita? Toh itu adalah keputusan Allah. Tidak ada yang tahu di alam semesta ini atas apa yang terjadi di depan kita. Hatta satu detik di depan kita nggak pernah tahu. Maka anggap saja ini adalah keputusan Allah. Kalau ini yang diambil Allah, bahwa pasti ini adalah yang terbaik. Selesai, Bu. Selesai. Satu. Jadi kudu sing nrimo uripe. Yang kedua, wasabara alal balai, sabar ketika menerima ujian. Kudu sing sabar menerima ujian. Tidaklah seorang mukmin kecuali akan mendapatkan ujian terlebih dahulu sebagai fit and proper test seorang hamba terhadap kholiknya. Pantaskah, layakkah orang ini disebut orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Orang bisa naik dari kelas 1 ke kelas 2, dari kelas 2 ke kelas 3, dari kelas 3 lulus lewat tes dulu. 1, kedua tes. 2, ketiga tes. 3 ujian lulus, diuji, Bu. Dites dulu. Dan dia bersabar atas ujian itu.
maka kelak di akhirat nanti dia akan dibangunkan bersama orang-orang yang benar. Cobaan, bala, kita bersabar. Dua. Yang ketiga, wasyakara li ni'mati. Senantiasa bersyukur atas nikmat Allah. Semua kenikmatan yang Allah berikan, yang Allah titipkan kepada kita, kita senantiasa syukuri. Apapun itu. Ayo syukuri. Elek ya disyukuri. Wong ayu karo elek malah justru awet sing elek timbang sing ayu. Gejal awet-awetan. Ayu karo elek. Awetan elek timbang ayu. Ayu paling bertahan sampai umur 55, 60, liput, selesai. Elek dari awal sampai mati, Bu. Elek terus, awet. Awetan elek, timbang ayu. Syukur itu. Tentu, rasa syukur kita itu kita aplikasikan dalam kehidupan. Syukur itu bukan hanya sebatas kauli, tapi juga ada fi'li. Bukan hanya sekedar ucapan, tapi juga ada perbuatan. Ada syukur lewat perbuatan kita. Lewat tingkah kita. Mendapatkan rizki, syukur bentuknya sedekah, berbagi, itu bentuk rasa syukur. Ento rezeki di PDW, bahkan ada orang yang minta bantuan, malah diomong kue kesalahanmu dewe karena kue bodoh, karena kue bodohan. Makanya orang nggak dapat rezeki, golek kerjaan susah. Oh, ada manusia yang modelnya ini, Bu. Kalau ada orang sombong, dimintai tolong, lalu dikasih tahu bahwa itu atas fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, lalu mengatakan kalian keliru. Ini karena saya pintar, karena saya cerdas. Sehingga saya kaya, kalian miskin karena bodoh. Model yang kayak gini, Bu, itu sudah lewat, Bu. 15 jauh sebelum ini, itu sudah ada orang yang semacam itu diambles. Korun itu masih saudara dengan Nabi Musa, Bu. Korun itu masih saudara dengan Nabi Musa. Cerdas luar biasa. Makin hari makin sombong, makin hari makin bangga pada dirinya. Sehingga teman-temannya itu ngingetin, bro, jangan kayak gitu. Kamu memang kaya, tapi ingat bahwa ini semua atas pemberian dari Allah. Kata Korun, enggak. Ini nggak ada kaitannya dengan takdir. Nggak ada kaitannya dengan pemberian Allah. Tuhan nggak ikut campur di sini. Aku kaya karena pinter, bisa memanage. Otakku cerdas. Bagaimana cara menghasilkan duit?
Kalian saja bodoh sehingga miskin. Ya, Gusti Allah tersinggung, ambles, Bu. Hartanya itu, maka sampai sekarang kalau ketemu harta di dalam pendaman, menemukan harta karun. Nah, asalnya memang seperti itu. Kabeh hartane korun itu diamblesna, dipendem. Sampai saiki kalau ketemu harta pendaman, lagi doker-doker, nemu emas, nemu mutiara, nemu semacam-macam, maka dinamakan harta karun. Lalu Sayyidina Ali itu mengatakan begini, as-sabru ala salasati aujuhi. Sabar itu ada 3 macam. Sabar itu ada 3 macam. Yang pertama, awalus sabru ala taati. Sabar ketika menjalankan perintah Allah. Sabar pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yo. Ketika ada seseorang itu bersabar akan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Dikon puasa, Bu, itu perintah. Oh, menahan lapar, dahaga, hubungan suami istri dari pagi sampai sore. Sabar. Menjalani taat itu. Satu hari, satu malam dikon lakoni sholat 5 waktu. Sabar. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Dilakoni. Sabar. Dengan penuh keyakinan dan kesabaran dia kerjakan itu semua. Karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar dia. Wong lanang kongkon sing apik karo bojone, karo bojo wadon. Wong wadon kudu taat karo sing lanang. Perintah sabar. Najan kaken bolah, Bu. Lanang kondang laweran. Sing wadon kongkone sabar taat marang sing lanang. Ujian. Tapi kongkon sabar, Bu. Disuruh sabar. Masalah apa? Masalah kalau nggak balik pulang jam setengah 12 malam, jam 1. Sing itu lagi tidur, lagi nyenyak-nyenyak, duduk-duduk, kaget, bangun, cuma bukain pintu untuk suami yang nggak guna. Sabar dia itu. Maka apa yang didapat bagi orang yang senantiasa bersabar, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka a'tahullah mi'ata darajatin, kullu darajatin ma bainas sama'i wal ard. Maka dia akan mendapatkan 100 derajat, yang mana setiap derajat itu seperti bainas sama'i wal ard, seisi alam semesta. Jadi kalau ada seseorang yang melakukan ketaatan atas perintah Allah, dia melakukannya, lalu dia bersabar, bertahan di sana untuk menjalani itu semua, maka setiap yang dia lakukan akan mendapatkan 100 derajat. Yang 1 derajatnya itu bainas sama'i wal ard. Sama dengan 1 jagat.
sekali dia bertahan, bersabar akan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan itu semua, maka 100 jagat, Bu. Karena 1 derajatnya 1 jagat. Kalau 100 berarti 100 jagat pahalanya, Bu. Jagat alam semesta, baina samai wal ard. Langit bumi kabeh, Bu. Sanging sore langit jajal, semuanya planet-planet Bima Sakti segala macam kumpul, Bu. Seratus jagat pahalanya. Luar biasa. Satu. Jadi ketika Allah perintahkan A, perintahkan B, perintahkan C, dia sabar melakukan itu semua, luar biasa. Makanya, Bu, yang repot itu ketika ketaatan itu diuji. Ya, ketika ketaatan itu diuji. Contoh, misalkan begini. Kita disuruh berbuat baik sama seseorang. Kita disuruh saling tolong-menolong, misalkan. Lalu diuji, Bu. Allah perintahkan kita untuk berbagi, bersedekah, dan lain sebagainya. Kalau yang kita sedekahi adalah orang minimal yang kita nggak kenal, oke. Itu minimal, Bu. Minimal kita nggak kenal, kita masih oke gitu loh. Sudahlah, enggak apa-apa. Yang bikin kita semangat, kita bersedekah sama orang yang kita kenal. Yang mana orang itu baik sama kita. Senang, Bu, kita bersedekah. Tiba-tiba datang orang yang paling kita nggak sukai. Orang yang suka tebar fitnah buat kita. Datang ke rumah kita karena mendapatkan musibah. Tidak ada yang bisa nolong kecuali kita. Ini ujian, Bu. Fit and proper test. Jajal, kue dianggap wong sing lulus ora ketika sabar nglakoni taat. Maka diuji dengan orang-orang yang bikin kita jengkel, tapi ternyata orang tersebut itu adalah orang yang membutuhkan kita. Itu ujian. Dulu pernah, Bu, satu kisah Nabi dengan rombongan, Aisyah ikut beserta, di tengah perjalanan Aisyah buang hajat, setelah rombongan mau berangkat, ada sesuatu yang hilang dalam diri Aisyah, ada perhiasan yang hilang, terus izin sama Nabi, ya Rasul, ada sesuatu yang hilang, saya akan cari, ya silakan, nggak apa-apa. Nabi pun berangkat dengan rombongan. Singkat cerita, ketemu dengan prajurit, ada orang yang melihat, lalu dianggap bahwa itu perbuatan mesum, dalam tanda kutip, sudah, lalu itu dilaporkan sama Nabi, Nabi pun punya sisi manusia, ini rasa cemburu, karena kebetulan Aisyah, istri yang paling dicinta, kok berdua-duaan dengan prajurit, wis gampangannya ngono lah. Dan ini menyebar, Bu. Menyebar. Isu ini menyebar kemana-mana. Nabi pun nggak punya pilihan, Bu. Dari sisi manusia nggak punya pilihan. Sudah. Paling nggak ngenteni keputusannya Allah, kan gitu. Nabi itu nggak mungkin melakukan sesuatu kecuali atas perintah Allah. Illa wahyu yuha. Jadi kabeh perilakunya Nabi mesti saka Gusti Allah. Singkat cerita, Malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu untuk membebaskan semua tuduhan-tuduhan tersebut, bahwa istri-istri Nabi adalah istri-istri yang baik, istri yang suci. Selesai. Apakah sudah sampai di sini? Belum, Bu.
orang yang menyebarkan isu ini ke wong melarat, Bu. Wong melarat sing kaken pola. Melarat kaken pola, is naudzubillah. Sugi kaken pola, mending, Bu. Ini sing dibanggakan. Wis melarat kaken pola, naudzubillah. Singkat cerita, Abu Bakar As-Siddiq itu adalah donatur tetap bagi orang-orang fakir miskin. Kebetulan, Bu, yang menyebarkan isu ini adalah wong melarat gue mau sing didonaturi ning Abu Bakar. Abu Bakar itu sakit hati. Kenapa? Karena Aisyah ke anaknya Abu Bakar, Bu. Anak wadon sing dicintai, sing disayang, dipuk-puk, dipek Nabi. Manusia pilihan berarti. Difitnah. Merengkel sebagai orang tua, mangkel, Bu. Wis melarat kakan pola, Bang. Cara wong sombonge ngene, Bu. Cara wong sombonge. Kowe ngger ora aku ya ora mangan. Kok wani-wani ne tegel-tegele mitnah anakku, selingkuh. Jajal. Akhirnya dari sisi kebapaannya, Bu, sakit hatinya luar biasa, stop, Bu. Nggak ada makanan mengalir ke sana, Bu. Kelaparan, kan? Akhirnya kelaparan. Makanya wong melarat. Kawit biyen, Bu. Wong melaratnya ora olih kaken pola. Kaken pola wis payah. Zaman biyene wis memang sing berkuasa ya wong sing sugih. Mau nggak mau. Singkat cerita, Allah pun mengutus malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi untuk menyampaikan kabar ini. Rasa sakit hati orang tua Abu Bakar As-Siddiq sing duwe anak difitnah monine selingkuh. Sehingga donaturnya itu di stop, tidak ada makanan yang mengalir ke sana lagi, kelaparan mereka. Sing artian bebasnya itu begini, Bu. Kowe nglakoni apik atas perintah Gusti Allah, ojo nganti kedite karo perbuatane wong mau. Artian bebasnya seperti itu. Kebaikan yang kita lakukan jangan sampai terdikte sama perbuatan orang lain. Sehingga mempengaruhi kebaikan kita. Kalau ada perbuatan baik, lalu kedikte sama orang lain atas perilakunya, berarti kebaikan yang selama ini kita lakukan bukan atas dasar kebaikan. Tapi simbiosis mutualisme. Timbal balik. Kowe apik tak apiki, nek jahat tak jahati. Itu bukan kebaikan, Bu. Jadi nek sliwer ning brandamu, ada yang mengatakan kau baik, aku jauh lebih baik. Kau jahat, aku jauh lebih jahat. Itu bukan kebaikan. Itu bukan ajaran. Karena kebaikan yang sesungguhnya, kebaikan itu tidak akan pernah terdikte oleh perbuatan apapun. Ya. Sehingga Abu Bakar pun dengan sifat ketaatannya melepaskan semua egonya, melepaskan semua sifat-sifat itu yang tercela tadi. Wislah, tetap donatur, Bu. Najan kaya sing mitnah anakku, tetap tak keipangan. Makanya keimanannya Abu Bakar ketika dibandingkan dengan alam semesta, orangnya sepupune, Bu. Orang nggak ada sebelah pupuknya. Saking hebatnya Abu Bakar As-Siddiq. Apik, perbuatan baik terdikte sama perbuatan orang,
maka itu bukan kebaikan dan itu bukan ajaran. Karena ajaran akan selalu murni pada kebaikan itu sendiri. Kalian taat kepada Allah, ayo berbuat baik dengan siapapun berarti. Ngora pilih-pilih itu. Sing apik ya tak apik, ora apik ya emoh. Bolehkah itu? Silakan, itu pilihan Anda. Tapi jangan mengatasnamakan itu ajaran gitu loh. Boleh, silakan. Itu hak kita, hak Anda. Tapi jangan sekali-kali bahwa agama kami mengajarkan siapa yang berbuat baik, kami akan berbuat baik. Tapi siapapun yang berbuat jahat, kita pun akan jahati. Nggak ada ajaran seperti itu, Bu. Kecuali ada ancaman yang membahayakan nyawa kita. Misalkan mau dibunuh, nah baru kita itu membela diri. Kagetnya orang-orang barat itu, Bu, yang selama ini dibombardir atas isu mengatakan Islam itu adalah teroris, Islam itu senang perang, Islam itu bahkan Quran itu menyuruh kita untuk bantai-membantai. Tapi ketika mereka tahu langsung dari sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah, tidak lewat isu fobia Islam, mereka semua pada sadar. Makanya, Bu, sekarang negara barat itu banyak sekali orang yang muslim, Bu. Mu'alaf itu berbondong-bondong. Eropa, Arab, Barat itu sudah ramai, Bu. Karena tahu kebenaran bahwa Islam tidak pernah mengajarkan perang. Yang ada mempertahankan harga diri. Kalian baik, ayo, urip bareng. Kalian perangi, kita bertahan. Kalau perlu, kita perangi kalian. Itu kalau diperlukan, kalau dibutuhkan. Kalau enggak, ya enggak. Ajaran yang pertama kali Nabi sampaikan kepada kita ketika dari Mekah pindah ke Yasrib, lalu menjadi Madinah, Madaniyah. Bukan Islamiyah, Bu, tapi Madaniyah. Yahudi, Nasrani, silakan kalian hidup berdampingan. Tapi kalian harus ikut pada peraturan kami. Jangan dipikir Madinah itu uang Islam KB, Bu. Enggak. Yahudi Najran. Ada. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani di sana itu ada. Satu, taat pada ketaatan. Sabar pada ketaatan. Yang kedua adalah as-sabru alal maksiyat. Sabar meninggalkan perbuatan yang dilarang. Ya, sabar tidak melakukan kemaksiatan. Sesuatu yang dilarang oleh agama ditinggalkan dengan penuh kesabaran. Padahal, Bu, ada banyak sekali keindahan-keindahan di dalamnya. Kesenangan-kesenangan di dalamnya. Pengennya mager terus gitu. Andaikan saya punya pilihan, maka aku akan pilih dari kecil sampai besar, sampai dewasa. Aku hidup bahagia. Sampai mati masuk surga. Nggak nyapo-nyapo. Itu terbesit dalam pikiran mereka, Bu. Artinya apa? Ada celah manusia untuk menginginkan hal tersebut.
Tapi bagaimana caranya kita itu bersabar pada kemaksiatan. Jadi sabar ning maksiat bukan berarti kita melakukan kemaksiatan lalu kita itu bersabar di dalamnya. Enggak. Bersabar untuk tidak melakukan itu semua. Cangkem, Bu. Ini mulut wis gatel banget. Pengen nimbrung rasan-rasan. Kan kalau teleponan, Bu, satu grup misalkan. Ya. Iwamit punya 10 grup. Dari tulip sampai apa? Terakhir apa, Bu? Mawar wangi. Mawar wangi. Dari mawar sampai tulip. Dewek. Oh, dari mawar sampai tulip kembali berarti. Dari mawar sampai tulip. Bayangkan di grup dewe-dewe. Oh, kadang-kadang misalkan pengajian sudah selesai, kan nimbrung, Bu, rasan-rasan. Ya orang dua ini niat rasan-rasan, Bu, yang ngobrol, rileks gitu loh. Tapi alur itu dengan sendirinya akan mengarahkan bahayane wong seneng ngomong. Makanya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Taruhannya cuma 2 mulut ini. Nah, ora iso ngomong apik menang selesai. Kan seperti itu. Karena memang sejatine sing ngarane mulut nek wis kadung ngomong laka rene bablas, Bu, rasan-rasan. Mesti ora mungkin ora. Itu kayak banyu milih naluri gitu loh. Dan itu hal wajar, wis biasa. Si mulut ini gatel banget. Nah, gatel banget pengen nimbrung. Tapi dia itu bertahan supaya orang nimbrung dia carane ambil handphone pecat warna merah turun selesai. Sabar, Bu, barane sabar dalam kemaksiatan. Orang melu nimbrung rasan-rasan. Ya. Ya. Jadi jare kata Sayyidina Ali, sabar itu ada 3. 1 sabar pada taat, yang kedua sabar pada maksiat, sing ketiga sabar pada ujian atau musibah. Diuji A, diuji B, tetap bersabar. Ini keyakinan bahwa pasti ini adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku orang duweni daya sumingkir, enggak punya kekuatan apapun, la haula wala quwata illa billah, kejaba saka Gusti Allah. Maka dia beriman akan hal itu. Dia meyakini bahwa semua keputusan itu pasti yang terbaik untuk dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah ada satu keyakinan yang mendarah daging dalam dirinya, yang senantiasa dia baca setiap malam Jumat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Ora mungkin Gusti Allah mai ujian, mai beban karo hambane kecuali mesti hamba mampu, karena orang mungkin mai beban di luar batas kemampuannya. Mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang bersabar dalam segala hal apapun, sehingga kita akan dibangkitkan bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang baik, orang-orang yang siddiq, dan kelak akan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad sallim wa barik ala sahabat Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqaddilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'da al mamat innaka ala kulli syai'in qadir.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yasma' wa amrin la yarfa'. Allahumma ij'alna awladana wa dhurriyyatina min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'al wa iyyakum min ahli ilmi min ahli syirri wad dar. Allahumma razuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan salihan wa adah. Allahumma ahdina bihayatil ulama wa amitna bimauti syuhada wa ahsurna yawmal qiyamati fi sumratil awliya wa adkhilna al-jannata ma'al anbiya alaihimussalam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bihaqqil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Sekian dan demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.